Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Cynthia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan terutama dalam bidang kewirausahaan. Nah, pengertian kepemimpinan itu sendiri secara harfiah berasal dari kata pimpin yang memiliki arti mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau memengaruhi. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Lebih dari sekedar memberikan instruksi, jadi seorang pemimpin harus mampu menggerakkan timnya dengan visi atau nilai-nilai dan arah yang jelas. Pemimpin yang baik juga harus mampu mendengarkan, memotivasi, dan memberikan dukungan kepada anggota timnya. Jadi nggak cuma sekedar memberikan instruksi. Lalu adanya tujuan kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan ini yang pertama adalah menginspirasi dan mengarahkan. Jadi kepemimpinan ini dapat menginspirasi anggota tim dan mengarahkan mereka menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jadi pemimpin harus mampu memberikan arah dan motivasi yang diperlukan. Yang kedua yaitu menghadapi perubahan. Pemimpin harus mampu mengelola perubahan yang terjadi. Nah, ini termasuk perencanaan dan pengimplementasian perubahan yang diperlukan untuk menjawab tantangan dan peluang-peluang baru. Nah, yang ketiga adalah pengembangan tim. Nah, kepemimpinan juga berperan dalam pengembangan potensi anggota tim. Jadi, pemimpin harus memberikan pelatihan, sosialisasi, dukungan, dan kesempatan bagi anggota tim untuk tumbuh dan berkembang. Lalu, yang keempat adalah meningkatkan produktivitas. Jadi, seorang pemimpin yang efektif akan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Nah, ini termasuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang akan menghambat kinerja tim. Selain tujuan, ada fungsi kepemimpinan. Nah, fungsi-fungsinya ini adalah bisa mengkomunikasikan visi. Jadi, perannya adalah mengkomunikasikan visi dan tujuan organisasi kepada seluruh tim. Nah, ini membantu untuk menginspirasi dan memotivasi anggota timnya untuk bekerja menuju visi bersama. Lalu yang kedua, pengambilan keputusan. Nah, jadi pemimpin itu pasti dihadapkan atau seringkali harus membuat keputusan penting untuk organisasi. Ya, ini mencangkup kayak identifikasi masalah, mengumpulkan informasi yang diperlukan, dan memilih tindakan yang paling tepat. Lalu yang ketiga adalah pengorganisasian. Nah, jadi fungsi ini seperti mengatur sumber daya, tugas, tanggung jawab, dan organisasi. Pemimpin harus merencanakan, mengkoordinasikan, juga mengawasi aktivitas tim agar mencapai tujuan yang diinginkan gitu secara efisien. Lalu mengukur kinerja. Jadi harus bisa mengukur kinerja individu dan seluruhan tim gitu, serta memberikan umpan balik yang bermanfaat dalam membantu identifikasi kekuatan atau kelemahan gitu. Jadi bisa memberikan arah yang jelas gitu pada tim atau individunya, sebaiknya untuk menambah kelebihan ini atau menutupi kekurangan ini, solusinya seperti apa. Dan bahkan fungsi dari kepemimpinan ini dalam sebuah tim itu untuk mengelola konflik, karena pasti bakal ada konflik-konflik yang terjadi gitu, besar ataupun kecil. Jadi pemimpin itu diharuskan untuk mengatasi konflik yang ada. Jadi sehingga tidak mengganggu produktivitas yang ada. Nah, jadi pemimpin yang efektif dalam kewirausahaan
yaitu yang dapat menginspirasi dan memotivasi tim, mengambil keputusan strategis, dan memimpin dengan contoh. Ini udah pasti sih, memimpin dengan contoh, agar dihormati dan dihargai oleh para anggotanya. Lalu langkah-langkah apa saja untuk mengintegrasikan kepemimpinan dalam kewirausahaan, yaitu yang pertama, berkembang sebagai pemimpin dengan pelatihan, adanya pembelajaran, atau mentoring pemimpin yang lebih berpengalaman. Lalu membentuk tim yang kuat, kemudian mengembangkan keterampilan dan komunikasi para anggotanya, dan mengidentifikasi dan mengelola risiko. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.